Mungkin Anda pernah mendengar istilah susah dibius untuk para perokok. Namun, apa sebenarnya maksud daripada istilah ini? Di video kali ini kita akan kupas tuntas mengapa perokok memerlukan penanganan anestesi yang lebih hati-hati dibandingkan orang yang tidak merokok. Tapi ingat ya, bukan berarti mereka tidak bisa dibius sama sekali. Hanya memerlukan tindakan pembiusan yang lebih hati-hati tentunya. Halo semuanya, saya Dr. Muhammad Satria, dokter spesialis anestesi dan terapi intensif. Pada hari ini kita akan membahas pembiusan pada pasien perokok. Pertama, kenapa perokok susah dibius? Yap, karena mereka belum subscribe. Bercanda. Yang pertama adalah mari kita lihat bagaimana rokok mempengaruhi fungsi paru-paru. Zat-zat beracun yang terkandung dalam rokok dapat merusak saluran pernafasan, membuatnya menjadi lebih sensitif dan merangsang produksi lendir yang berlebihan. Kondisi ini meningkatkan terjadinya resiko bronkospasme, yaitu penyempitan mendadak pada saluran nafas yang dapat menghambat aliran udara secara signifikan. Selain itu, kerusakan yang terjadi secara terus-menerus ini dapat juga menyebabkan pengurangan kapasitas paru-paru, yang tentunya hal ini dapat membahayakan pasien terutama ketika pasien akan menjalani prosedur anestesi atau pembiusan dan juga operasi. Selain itu, beberapa studi menunjukkan kecenderungan perokok untuk memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap obat anestesi. Hal ini berarti bahwa tubuh mereka yang sudah terbiasa dengan efek nikotin dan zat lain dalam rokok merespon obat anestesi dengan cara yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, dokter anestesi perlu menyesuaikan dosis pada pasien perokok. Seringnya dosisnya perlu dinaikkan untuk menjamin anestesi yang optimal pada pasien perokok. Dengan penyesuaian ini, dokter dapat memastikan bahwa pasien tetap dalam kondisi anestesi yang aman dan efektif, serta mengantisipasi perbedaan respon yang terjadi pada perokok dibandingkan dengan non-perokok. Rokok juga mempengaruhi proses metabolisme atau pemecahan obat anestesi di hati. Beberapa obat bius yang dimetabolisme atau dipecah di hati akan mengalami proses metabolisme yang lebih cepat pada pasien perokok. Hal ini tentu berpengaruh terhadap durasi dan intensitas obat bius selama berlangsungnya pembiusan dan operasi. Hal ini bisa menyebabkan durasi efek anestesi yang lebih cepat karena obat tadi dimetabolisme atau dipecah lebih cepat, sehingga efek obat bius akan hilang lebih cepat. Makanya dokter anestesi perlu meningkatkan dosisnya pada pasien perokok. Selain durasi, intensitas efek obat juga dapat terpengaruh. Metabolisme yang cepat dapat menyebabkan penurunan konsentrasi obat dalam plasma, sehingga efeknya menjadi kurang kuat. Ini tentu perlu diantisipasi dengan pemantauan yang cermat selama operasi untuk memastikan pasien tetap dalam kondisi anestesi yang optimal. Tak hanya itu, perokok juga memiliki resiko komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien non-perokok. Komplikasi-komplikasi yang terjadi baik itu selama tindakan operasi maupun setelah tindakan operasi diantaranya infeksi saluran pernafasan, penyembuhan luka yang lebih lambat, dan juga resiko komplikasi kardiovaskular. Berikut adalah penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi dan pentingnya evaluasi praoperasi yang cermat pada pasien perokok. Yang pertama, infeksi saluran pernafasan. Mengapa resiko ini bisa lebih tinggi pada pasien perokok? Rokok mengiritasi dan merusak lapisan saluran pernafasan yang mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Dampaknya, kondisi ini meningkatkan kemungkinan pasien mengalami pneumonia atau infeksi lainnya selama periode pasca operasi, terutama karena pengaruhnya terhadap sistem kekebalan tubuh. Kedua, penyembuhan luka yang lebih lambat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Zat kimia dalam rokok seperti nikotin dapat mempersempit pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke area luka. Dampaknya, dengan aliran darah yang berkurang, oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk penyembuhan luka tidak terpenuhi secara optimal, sehingga proses penyembuhan luka menjadi lebih lambat dan risiko infeksi pada luka juga meningkat. Yang ketiga adalah komplikasi kardiovaskular. Mengapa hal ini bisa terjadi? Merokok telah lama dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dampaknya selama operasi, stres fisik dan anestesi dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan pada sistem kardiovaskular atau sistem jantung dan pembuluh darah pada perokok, seperti tekanan darah yang tidak stabil atau aritmia atau gangguan irama jantung. Sehingga pentingnya evaluasi praoperatif pada pasien perokok. Tujuan evaluasi praoperatif ini untuk menilai kondisi kesehatan secara menyeluruh, termasuk fungsi paru-paru, status kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, dan juga kemampuan penyembuhan luka. Yang pertama perlu ditanyakan adalah riwayat merokok si pasien itu sendiri. Informasi tentang intensitas dan lamanya merokok tentu merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh dokter anestesi. Berikutnya adalah pemeriksaan fungsi paru-paru. Tes seperti spirometri membantu menilai seberapa besar dampak merokok terhadap paru-paru pasien tersebut. Berikutnya adalah pemeriksaan kardiovaskular. Tes seperti EKG atau elektrokardiogram dan juga ekokardiogram
sangat penting untuk menilai fungsi kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah terhadap pasien perokok tersebut. Yang tentu tidak kalah penting adalah pemantauan yang ekstra ketat pada saat berlangsungnya operasi. Mengapa hal ini menjadi penting? Dengan mengetahui resiko komplikasi yang lebih tinggi, tim medis dapat memantau pasien dengan lebih ketat selama dan setelah operasi. Contoh pemantauan selama operasi yang sangat diperlukan pada pasien perokok diantaranya pemantauan kadar oksigen dan karbon dioksida pasien untuk mengantisipasi masalah pernafasan. Berikutnya adalah pemantauan tanda vital atau vital sign seperti tekanan darah dan detak jantung untuk mendeteksi adanya gangguan kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah sejak dini. Kesimpulannya adalah resiko komplikasi pada perokok selama dan setelah operasi tidak bisa dianggap remeh. Karena perubahan yang terjadi pada sistem pernapasan, penyembuhan luka, dan fungsi kardiovaskular. Oleh karena itu, evaluasi praoperatif yang mendalam dan pemantauan ekstra sangatlah penting. Dengan pendekatan yang tepat, tentu dokter anestesi dapat mengantisipasi dan mengelola resiko tersebut untuk memastikan keselamatan dan kesuksesan prosedur anestesi serta operasi. Evaluasi praoperasi yang cermat, penyesuaian dosis obat, dan pemantauan yang intensif merupakan kunci dalam mengantisipasi dan mengatasi tantangan anestesi pada pasien perokok. Jadi meskipun ada pepatah susah dibius untuk pasien perokok, bukan berarti pasien perokok tidak bisa dibius. Bisa kok pasien perokok dibius dengan aman oleh dokter anestesi, hanya saja dokter anestesi memiliki PR yang berlebih untuk pasien perokok. Tentunya persiapan praoperasi atau sebelum operasi, pemantauan yang ketat selama tindakan operasi, dan pemantauan setelah tindakan operasi sangat penting dilakukan untuk pasien-pasien perokok, apalagi pasien-pasien yang sudah memiliki komplikasi kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, masalah pernafasan, dan gangguan penyembuhan luka. Jadi sekian pembahasan hari ini tentang pembiusan pada pasien merokok. Semoga bisa memberikan manfaat dan ilmu untuk orang banyak. Salam bius.